إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام، خصوصا إلى جميع مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. على هذه النية على كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanus shaumi itsnan. Ar-ruknul awwal an-niyyah sawa'un akana fardan aw naflan liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa tajibun niyatu likulli yawm. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafal. Cukup. Niyatu cukup. Adukah? Selanjutnya masalah sunnah yang sunnah kalau al-farq baina niyatil fardi wa niyati shaumin nafal. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaum itsnan. Ar-ruknul awwal an-niyah sawa'un kana fardan am nafla. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa puasa itu memiliki rukun. Rukun puasa di dalam kitab ini disebut ada dua. Karena yang pertama adalah an-niyah, yang kedua adalah tarkul mufattirat. Satu saja dari rukun ini tidak terpenuhi maka puasa kita kada sah. Satu dari rukun ini tidak terpenuhi ibadah kada sah. Sama kayak sembahyang. Dalam sholat ada rukunnya itu sujud, ada ruku, ada takbiratul ihram. Satu dari sekian banyak rukun ikam tertinggal maka sembahyang ikam kada sah. Nah begitu juga dengan puasa ini. Satu dari rukun tertinggal puasa ikam kada sah. Tapi untungnya puasa ini rukunnya cuma dua, cuma berkembang. Satu adalah niat. Karena Nabi bersabda innamal a'malu bin niat. Ujar ulama kita Syafi'i innama sihhatul a'mal bin niat. Jadi amal itu hanya akan sah apabila ada niat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Bila ikam berniat puasa ikam sah, bila ikam kada berniat puasa ikam kada sah. Maka ikam jangan lupa dengan niat. Watajibun niyatu likulli yaumin, dan wajib hukumnya berniat setiap hari di bulan Ramadan.
Wajib hukumnya berniat setiap hari di bulan Ramadan. Nah, sekarang ada beberapa hal penting yang akan kita bicarakan terkait masalah niat. Perhatikan ini baik-baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan juga pendapat di dalam mazhab Imam Malik dan juga pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad bahwa niat itu mesti dilakukan di malam hari. Batas niat sejak masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Sebelum subuh intinya. Sekarang subuh jam berapa? Kalau subuh jam setengah lima kurang 5 ikam baru berniat, kada masalah. Yang penting belum masuk waktu subuh. Jelas tuh kira-kira. Jadi terserah ikam, apakah ikam habis berbuka berniat, apakah ikam habis beisa atau habis tarawih atau di tengah malam atau di waktu sahur atau menjelang subuh baru berniat, kada masalah. Yang penting diletakkan di waktu malam. Dalil kita kenapa niat harus setiap malam? Man lam yuthbitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menentukan akan berpuasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Artinya ini kada bisa memastikan aku puasa atau kada di malam hari itu. Begitu siang hanya dikam berpikir aku puasa aja dah hari ini. Tapi itu puasa wajib. Ini yang kita bicarakan wajib lah. Kita sekarang bicara konteksnya puasa yang wajib. Kita tidak bicara puasa sunnah. Setelah ini kita akan bicara yang sunnah. Tapi untuk saat ini kita bicara yang wajib. Dalil kita Syafi'i lah, karena kita akan lihatlah perbedaan kita antara kita dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmidzi. Ujar Nabi, barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Berarti inya mesti meletakkan niat di malam hari. Jelas sampai sini lah. Nah, ku ulang sekali lagi, di dalam mazhab kita Syafi'i, niat itu wajib diletakkan di malam hari dan diulang setiap malam. Misalnya nih isuk puasaan sore. Hari ini kita masih nunggu pengumuman dari pemerintah misalnya. Ujar pemerintah, kami melihat bulan, maka kami tetapkan besok adalah bulan Ramadan. Sudah, sekarang kita berniat. Kan malam kalau apakah setelah maghrib, apakah setelah isya atau menjelang subuh. Intinya di malam hari. Paham saudara? Nah, isuk ikam puasa hari Rabu misalnya. Nah, karena malam Kamis ikam kan berbuka, maka malam Kamis ikam berniat lagi untuk puasa Kamisnya. Paham saudara? Karena hari Kamis ikam berpuasa, malam Jumat berbuka, karena malam Jumat berniat lagi untuk puasa hari Jumatnya. Berarti setiap hari membutuhkan niat. Itu mazhab Syafi'i, mesti setiap malam berniat. Nah, lalu kemudian pendapat kedua disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik sepakat bahwa niat itu diletakkan di malam hari. Kapan niat? Malam. Ya, Imam Malik sepakat. Cuma bedanya Imam Malik dengan kita, kalau kita niat itu mesti setiap malam. Tapi Imam Malik kada. Imam Malik niat itu boleh borongan di awal.
Artinya ketika pemerintah mengumumkan malam ini kami umumkan bahwa kita sudah masuk di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Maka malam ini kami berniat sengaja aku puasa Ramadan di bulan ini penuh karena Allah Ta'ala. Jadi langsung niat ikam borongan sebulanan. Bolehkah? Boleh menurut mazhab Malik. Apa dalil mereka? Karena ujar mereka ibadah puasa itu adalah ibadah bulanan. Sebulan penuh tidak berpisah. Man syahida minkum asy-syahr falyasum. Mereka katakan ini logikanya bubuhan Maliki lah. Di dalam mazhab Malik mereka katakan ikam ansari sembahyang zuhur. Perhatikan baik-baik. Ikam sembahyang zuhur. Ikam sembahyang zuhur. Nah, ketika ikam sembahyang zuhur berapa rakaat? 4 kala. Di mana ikam meletakkan niat ansari? Ketika ikam takbiratul ihram. Pertanyaannya, zuhur berapa rakaat? Hah? Berarti kan berniat ketika sembahyang zuhur itu berniat untuk mengerjakan zuhur 4 rakaat kala. Pertanyaannya, wajiblah niat itu diulang per tiap rakaat? Kada cukup kala. Berarti cukup niat itu di awal untuk mewakili seluruh rakaat salat. Kada perlu mengulang setiap rakaat. Itu menurut mazhab Malik. Tetapi pendapat ini, logika ini ditolak oleh mazhab Syafi'i. Ujar mereka kalau membuat logika seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena zuhur itu adalah ibadah yang terikat. Ibadah yang menjadi satu. Makanya niat di awal cukup. Kalau ikam batal rakaat ketiga, batallah zuhur seluruhnya. Batal. Sedangkan puasa ini jarnya adalah ibadah yang mustaqillah setiap harinya, ibadah yang berpisah masing-masing. Jadi tidak fair apabila kita membuat contoh sembahyang zuhur. Ujar mazhab Syafi'i, bila hendak mengolah contoh, ulah contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih berapa rakaat? 20 misalnya. 20. Berarti di awalnya ikam sembahyang berniat langsung 20 borongan kah atau 22 kah? 22. Ikam takbir niat, ketika ikam salam berarti kan ikam selesai dari ibadat itu lah. Karena ibadat sholat ini berakhir dengan salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Begitu ikam salam berarti selesai sudah yang 2 rakaat. Lalu ikam akan sembahyang lagi 2 rakaat, berarti butuh niat baru. Selesai 2 rakaat, kerjakan lagi rakaat ke-5 dan ke-6, butuh niat baru. Begitu rakaat yang ke-19 20 batal, kira-kira yang lalu batal lah? Kada. Cuma rakaat itu ikam batal, sholat itu. Tapi sholat sebelumnya kada masalah. Begitu juga puasa. Puasa hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 ikam berniat, ikam puasa. Hari ke-21 puasa ikam rusak. Yang rusak 21 kada merusak yang 20 tadi. Ini berpisah. Maka jangan ikam menyamakan sembahyang zuhur dengan puasa Ramadan. Zuhur bujur niat di awal karena zuhur itu menjadi satu. Sedangkan puasa itu tidak menjadi satu selama sebulan, tetapi inya menjadi satu ibadah yang berdiri masing-masing di setiap hari. Kecuali ikam puasa sebulan baru buka, tapi kan kadang itu ibadah puasa ini kan berakhir manakala ikam berbuka. Berarti selesai ibadah puasa, lalu besok kita puasa lagi, ibadah baru, niat baru. Itu dalil kita. Makanya kita setiap hari. Sedangkan mazhab Malik apa? 1 bulan di awal itu cukup untuk mengcover seluruh hari yang ada di bulan itu. Jadi ulama katakan dalam kaidah apa? Al-khuruj minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah. Jadi kayak apa caranya Ansari? Jadi begini jalan tengahnya Ansari. Pertama, di awal Ramadan nanti kuingatkan malam isuk setelah maghrib ikam berniat dengan cara Imam Malik. Sengaja aku puasa di bulan Ramadan tahun ini full karena Allah Ta'ala.
sengaja aku puasa di bulan Ramadan tahun ini fardu atas diriku full karena Allah Ta'ala. Berarti sudah niat ikam itu tercover dengan niat Imam Malik. Tapi besok malam ini ikam berniat lagi dengan cara kita Syafi'i. Sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan fardu atas diriku karena Allah. Yang kita nyatakan esoknya. Berarti cara Syafi'i kita pakai. Berarti di saat itu ikam memakai dua niat. Satu ikam pakai caranya Imam Malik yang mengcover langsung 1 bulan. Yang kedua ikam pakai cara Imam Syafi'i. Besok pakai lagi Syafi'i. Hari ketiga pakai lagi. Hari keempat niat lagi. Hari kelima ikam lupa. Maka puasa ikam di hari kelima itu tetap sah. Karena ikam mengikuti pendapat Imam Malik tadi. Karena kalau ikam ikuti mazhab Syafi'i, konsekuensinya adalah apabila di malam itu ikam tidak berniat Ansari, maka puasa ikam di hari itu kada sah. Jadi hikmahnya mengikuti pendapat Imam Malik, satu, bila ikam ternyata lupa berniat di malam hari itu, maka puasa ikam di esok hari masih sah karena ikam sudah berniat sebulanan dengan cara Imam Malik tadi. Itu satu keuntungannya. Dua, insya Allah Allah akan memberikan ikam pahala sempurna kalau ada orang meninggal di pertengahan bulan Ramadan. Karena inya berniat untuk melaksanakan puasa ini sebulan penuh. Maka Allah kada akan menyia-nyiakan niatnya itu betul. Niatkan saja puasa sebulanan. Jelas lah. Oke, berarti kayak ini Ansari. Kalau aku berniat ya Ansari lah. Kuulang sekali lagi, perhatikan ini. Aku tadi di malam pertama berniat dengan cara siapa? Imam Malik. Dengan cara berpuasa sebulan penuh. Baik. Sekarang setiap malam aku tetap berniat lagi menurut mazhab Imam Syafi'i. Berarti insya Allah sempurna niat kita kelak. Oke, hari pertama aku berniat Ansari. Hari kedua aku berniat Ansari. Hari ketiga aku berniat. Hari keempat aku berniat. Hari kelima kada ingat berniat. Pertanyaannya, puasaku di hari kelima itu sah lah Ansari? Sah lah? Sah kada padahal? Kenapa sah? Karena sudah tercover dengan niat Imam Malik. Pertanyaan selanjutnya ini perhatikan baik-baik. Ternyata aku di awal Ramadan tidak sempat mengikuti cara Imam Malik di dalam berniat. Jadi berarti di malam pertama aku kada pernah berniat seperti Imam Malik. Aku berniat dengan cara Imam Syafi'i saja. Bagaimana? Sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan fardu atas diriku karena Allah. Lalu esok aku berniat kayak itu pulang. Hari ketiga berniat pulang. Hari keempat berniat lagi. Hari kelima aku lupa berniat. Sahlah puasaku hari kelima tahun sore. Perhatikan baik-baik. Aku kada sempat berniat dengan cara Imam Malik. Berarti kau kada niat borongan gak? Nah, yang setiap malam aku berniat tapi hari kelima aku lupa, kayak apa puasaku hari kelima sore? Hah? Sah kada? Sah kada padahal? Kada sah. Itu konsekuensi dari madhab kita Syafi'i. Sah kada sah? Kada sah. Berarti kayak apa puasa hari itu? Ya kada puasa. Kita tidak sah puasa hari itu. Tapi tetap kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi kita tidak berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak berniat di hari itu. Tetapi sekarang kita lihat ternyata ada pendapat ketiga, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan ini pendapat yang dipakai di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Apa? Bahwa puasa wajib boleh diletakkan niatnya di siang hari dengan catatan sebelum masuk waktu zuhur. Di awal aku kada berniat, yang kayak Imam Malik, di malam hari yang malam kelima aku lupa. Kayak apa lagi puasaku? Kada salah. Maka sekarang yang ketiga ada pendapat Imam Abu Hanifah bahwa puasa wajib ini boleh diletakkan niatnya di siang hari di bulan Ramadan. Apa dalilnya kita lihat.
Dalil mereka yang pertama menggunakan ayat Al-Qur'an, uhilla lakum lailatus shiyam ar-rafathu ila nisaikum ila akhir, sampai kalimat summa atimmus shiyam ilal lail. Nah, summa atimmus shiyam, summa itu mereka katakan summa itu maknanya littaqib ma'at tarahi. Artinya kita tidak didesak untuk berniat. Andai masuk fajar lah, tapi ikam tetap dalam keadaan tidak makan, baru ikam di situ letakkan niat, hukumnya boleh menurut mereka. Tapi mereka memahami ayat ini secara mafhum layah namanya. Makanya ulama Syafi'i kemudian membantah cara Hanafi memahami ayat ini. Ujar mereka, memang Hanafi membawa ayat, sedangkan kita memakai hadis. Hadis kalau masalah tabyitun niyah tadi hadis riwayat Sayyidah Hafsah. Ujar ulama, mantuqul hadis muqaddamun min mafhumil ayah. Hadisnya mantuk, memang hadis tetapi mantuknya ini ayat tetapi mafhum, maka mantuqul hadis muqaddam min mafhumil ayah. Karena apa? Karena ujar ulama, mantuqul kalimah yufidus sarahah. Karena pernyataan Sayyidah Hafsah itu jelas mengatakan bahwa siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari tidak sah puasanya. Itu sharih, wadih. Ya. Maka mantuqul kalimah yufidus sarahah. Satu lah. Dua. Yang kedua, dalil Hanafi, kita hanya sekedar mengetahui dalil, tetapi pendapat mereka termasuk pendapat yang dianggap ulama sebagai perbedaan pendapat yang mu'tabar. Supaya ikam tahu jangan ini nah pendapat Malik Hanafi, ini dalil mereka. Nah ini pendapat kita, ini dalil kita. Sekarang ikam lihat apa dalil selanjutnya daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, ketika hari Asyura, ya kan ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi mengutus orang-orang ke perkampungan Ansor yang ada di tepi-tepi Madinah, maka mereka diberikan wasiat apa? Diberikan wejangan apa? Diberikan perintah apa? Ujar Nabi, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang inya itu berpuasa, hendaklah sempurnakan puasanya. Wa man asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Barang siapa di akhir ada wa man lam yakul falyasum. Barang siapa yang belum makan tapi belum ada niat puasa di hari itu, di hari Asyura, barang siapa yang belum makan falyasum, hendaklah inya berpuasa. Nah, lalu kemudian ini hadis muttafaq alaih. Lalu beliau katakan wakana Asyura sauman wajiba. Hari Asyura di ketika itu adalah puasa wajib. Lalu mereka diperintahkan puasa Asyura yang wajib sebelum masuknya perintah puasa Ramadan. Wajib dan disuruh barang siapa yang belum makan hendaklahnya puasa. Berarti niat puasa baru ada di siang hari. Ini dalil mereka yang kedua. Tetapi lagi kita lihat pendapat ini, dalil ini dibantah lagi oleh mazhab Syafi'i. Oleh mazhab kita dibantah. Di mana? Karena di dalam riwayat ini secara umum ada tambahan kalimat, ujar ulama. Karena ini kan sudah kubahas kalau kada salah 2 hari yang lalu kah? Yang pertemuan pertama kan, bahwa ada riwayat mengatakan puasa Asyura sebelum kita diwajibkan Ramadan itu Asyura itu asalnya wajib kalau ya kalau
Cek baca di dalam kayak fikih siam karangan Dr. Hasan Hitu, ikam baca Mausu'ah Kuwaitiyah, atau ikam baca Fiqhul Islami wa Adillatuh, atau ikam baca kitab-kitab Iktihaful Anam dan yang lain-lain. Di situ diceritakan sejarah-sejarah puasa. Ulama berpendapat bahwa puasa Asyura itu awalnya wajib. Ya Allah. Nah, dari sini akhirnya ulama Hanafi, yaitu tadi dalilnya, karena Nabi menyuruh yang belum makan di hari ini, maka hendaknya hari itu berpuasa. Berarti perintah itu datang kepada mereka mengerjakan yang wajib dengan niat di siang hari. Nah, tetapi kita mengatakan, ulama kita sebenarnya masalah puasa Asyura itu wajib atau kada wajib, ulama berbeda pendapat sebenarnya. Ada di antara ulama yang mengatakan wajib, tetapi ada yang mengatakan sebenarnya ala sabilit takhyir. Sebenarnya masyarakat dibolehkan untuk memilih, puasa silahkan, kada apa-apa. Jadi tidak semua ulama sepakat bahwa puasa Asyura itu wajib. Ada di antara ulama yang katakan sebenarnya tidak wajib, tetapi mereka dibolehkan memilih. Nah, berarti di dalam riwayat ini ujar ulama ada ihtimal. Sedangkan kaidah usul mengatakan idza tara al-ihtimal saqat istidlal. Apabila di dalam satu riwayat terdapat banyak kemungkinan, maka riwayat itu ditolak untuk dijadikan dalil. Karena banyak kemungkinan yang mungkin terjadi dalam riwayat tadi. Ada yang katakan, ada yang kada. Nah, berarti boleh jadi itu kada wajib. Berarti intinya dari dalil yang kita lihat, dari segi kekuatan dalil jelas kuat pendapat jumhur yang mengatakan wajib niat setiap malam. Tapi ku katakan kalau ikam bisa, makanya ulama katakan khurud minal khilaf mustahab. Kalau bisa ikam berniatlah di malam hari, di awal Ramadan sebulanan penuh. Karena setiap malam ikam tetap berniat dengan cara Syafi'i. Kalau ikam lupa berniat malam ke-7, insya Allah puasa ikam hari ke-7 tetap sah, karena ikam sudah berniat sebulanan seperti Imam Malik. Tapi kalau ikam kada jua berniat dengan cara Imam Malik, lalu berniat dengan cara Syafi'i, tapi di hari ke-8 ikam kada ingat berniat, maka berniatlah di pagi hari mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Banyak sebenarnya perbedaan pendapat antara kita dan Abu Hanifah. Di antaranya selanjutnya. Jadi jelasnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama niat setiap malam. Batas waktunya dari maghrib sampai menjelang subuh. Pendapat kedua adalah mazhab Malik, yaitu niat di awal Ramadan secara borongan badal. Beborong aja sebulanan kada masalah. Sebulanan penuh. Pendapat ketiga, mazhab Abu Hanifah boleh berniat di siang hari. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Jelas saudara? Sampai situ dulu lah. Hanya kita bicara masalah waktu dulu. Setelah ini baru kita bicara rincian nih ikam harus tahu itu. Jadi kalau satu saat ikam melihat ada ternyata apalagi misalnya ikam ke India kah, ikam ke Turki kah, mereka tuh mazhab Hanafi. Tiba-tiba di sana ikam melihat ada ulama berfatwa begini, ikam jangan heran. Pendapat itu ada. Sekalipun ulama saling berbantah dengan dalilnya, tetapi mereka tetap saling mencintai dan menghormati. Berbeda biasa di antara mereka. Kadang-kadang antara ulama itu di dalam rudut, di dalam ketika mereka membantah satu pendapat seseorang itu terkadang kalimatnya pedas, tetapi itu hanya disampaikan ketika mereka atau sesuatu yang disampaikan secara ilmiah, tapi keseharian mereka tuh akrab luar biasa. Baik Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad banyak hal yang kada sependapat, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak hal yang kada sependapat, biasa aja itu. Jadi tidak berarti murid berbeda dalam guru dalam fikih itu kemudian ketulahan. Kenapa jarang kayak itu beda guru kayak itu, kada bisa kayak itu fikih. Kalau berbeda dalam fikih lawan guru tuh ketulahan, Imam Syafi'i itu berdulu ketulahan. Berapa banyak Imam Syafi'i kasus-kasus berbeda dengan guru Zidin. Bahkan Imam Syafi'i mengkoreksi pendapat Imam Malik.
di ketika Imam Malik hidup. Bisa terjadi. Kenapa Ansari? Pernah lah dengar kisahnya dulu Ansari, ada orang kepintaran juga bepender lawan Imam Malik. Wahai Imam, ulun ini mentaklik talak. Ulun katakan apabila burungku ini tidak berkicau semalaman, artinya bila burungku ini nak kada berkicau semalaman, biniku ku talak. Betul ditakliknya nih. Bila malam ini jadinya burungku ini kada berkicau semalaman, maka biniku ku talak. Biniku tertalak. Sekalinya Ansari burung man nang kau berkicau semalaman. Jaka ibarat mulai maghribnya berkicau, sejam jadinya kada berkicau, berarti ada kada berkicaunya kalau. Bila ada jadinya berarti kan semalaman itu kada semalam suntuk. Begitunya berkicau semalaman nyesal juga kan pender aja, tapi ngaran taklik talak ya begitu, makanya talak jangan dimainkan. Lalu datanglah mereka kepada Imam Malik, Imam ulun nih malam tadi pina bebungulan juga, kenapakah pina pusang kepala, lalu mentaklik talak ya. Bilanya burungku ini bila burungku ini tidak bersiul semalaman, maka biniku tertalak. Sekalinya burung ulun ini kada bisa bersiul semalaman. Apa jawaban Imam Malik? Ujar Imam Malik, kalau begitu bini ikam tertalak. Waduh, sedihnya tertalak sudah bini. Maka talak 3 bilang kalau kada salah atau berapa. Pokoknya tertalak intinya. Tapi saat itu Imam Syafi'i ada di situ pas ada. Lalu Imam Syafi'i bertanya, "Lan guru, kok bisa lah ulun bepender?" Ujar Imam Malik, "Silahkan nak." Lalu Imam Syafi'i berpendapat, ujar Imam Syafi'i, menurut ulun talaknya kada jatuh. Ujar Imam Malik, kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i, kada ujar Imam Syafi'i, kita tanya dulunya. Ditanya oleh ujar Imam Syafi'i, sekarang kita hitung dalam satu malam tuh ada berapa jam? Misalnya dalam satu malam ada 10 jam. Ujar Imam Syafi'i, adalah kira-kira burung ikam ini berkicau selama 6 jam. Amun 6 jam lebih bangjar, mungkin 8 jam berkicau, 2 jam keuyuhan. Ujar Imam Syafi'i, kalau begitu istri kamu kada tertalak. Kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i, ketika sesuatu itu sudah mencapai sebagian besarnya, maka itu dianggap sebagai keseluruhannya. Karena sesuatu yang mustahil mengatakan burung itu berkicau semalaman. Kalau kita katakan sama kayak misalnya lapar baru jar seharian kada makan, padahal pagi ada jadinya makan tapi saking dalam satu hari itu panjang masa inya kada makan sampai dikatakan seharian kada makan, padahal kada seharian. Ikam menunggui orang mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang, lawas pada menunggui sampai 5 jam 6 jam. Begitunya datang lawas saja aku menunggui seharian mereka menunggui. Tapi saking menuju ini ibarat kita buat separoh, lebih dari separoh, ujar Imam Syafi'i itu dianggap semalaman sudah. Dan ternyata mendengar itu Imam Malik setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Akhirnya kada jadi dianggap lelaki tadi mentalak bininya. Dia berbeda pendapat bahkan di hadapan perguruan lagi. Tapi ya itulah mereka. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Perbedaan pendapat itu niscaya pasti ada. Tinggal sekarang tugas kita mencari adab, bagaimana adab ketika kita berbeda pendapat. Kayak apa adab ikam menyikapi perbedaan pendapat itu. Karena ulama yang berpendapat itu bukan ulama asal-asalan. Itu para mujtahid. Mereka berijtihad. Jelas itu Alhamdulillah. Baik. Yang kedua kita lihat lagi di sini. Yang kedua. Sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, ketika kita bicara niat puasa, yang kita bicarakan ini niat Ramadan lah. Ketika kita bicara niat Ramadan, wa yajibut ta'yin ka Ramadan au kafaratin au nadhin au qada. Apabila puasa yang kita lakukan itu wajib kita menyebutkan jenis puasanya. Sengaja aku puasa esok hari pardu apa? Pardu bayar nazar kah? Pardu karena Ramadan kah?
Fardu karena mengkodok kah? Atau kafaratuz zihar kah? Atau kafarah yang ikam menjimak bini kah? Sebutkan puasanya apa? Berarti makanya kita katakan sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan, berarti puasa Ramadan enggak? Sengaja aku puasa esok hari. Makanya kan an ada ifar di syahri Ramadan. Sebutkan Ramadannya menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi lagi-lagi Ansari, menurut mazhab Imam Hanafi tidak wajib menyebut Ramadan. Karena ujar Imam Hanafi, bahkan di dalam mazhab Hanafi isuk nyata-nyata Ramadan Ansari. Isuk nyata-nyata Ramadan. Lalu ikam berniat sengaja aku puasa esok hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala, maka yang sunnah ini otomatis jadi wajib. Padahal niat ikam loh niat sunnah. Sengaja aku puasa esok hari sunnah karena Allah. Maka di dalam mazhab Imam Hanafi puasa sunnah di bulan Ramadan itu secara otomatis berubah menjadi wajib. Karena tidak ada puasa yang diberikan kepada umat di hari itu kecuali Ramadan. Makanya secara otomatis menjadi Ramadan. Meskipun niat ikam niat sunnah. Apalagi cuma kadang nyebut Ramadan. Sengaja aku berniat esok wajib karena Allah Ta'ala. Sengaja aku puasa esok fardu atas diriku karena Allah. Kadang ikam sebut Ramadan. Sah menurut mazhab Hanafi. Tetapi sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, makanya kita katakan tadi kalau bisa ikam keluar dari khilaf. Kalau bisa sempurnakan niat itu. Jadi bila berniat bujur-bujur harus sempurna. Jelas lah. Sekarang begini, sudah tadi jelas kalau berarti di dalam mazhab kita apa tadi wajib ta'yin. Maksud ta'yin itu kan tentukan jenis puasanya puasa apa itu. Aku sengaja puasa esok hari fardu atas diriku. Oke, fardu apa? Fardu qada kah? Kafarat kah? Tapi kalau di bulan Ramadan kadang-kadang mungkin qada. Jadi makanya Imam Abu Hanifah katakan begitu. Jadi Imam Abu Hanifah sekarang Ramadan anak puasa apa emang? Anak puasa kan puasa pati geni. Kalau pati geni itu puasa bahari bila orang belajar silat tenaga dalam itu ada puasa mutih. Kalau puasa mutih itu inya masih makan masih minum, tapi berbuka puasanya dengan banyu putih dengan nasi putih, itu puasa mutih namanya. Makan juga bilenya malam makan, berpuasa kayak biasa, cuma bila berbuka sampai sahur cuma boleh makan nasi putih air putih, itu puasa mutih namanya. Kalau puasa pati geni itu bujur kada makan kada minum, tergantungnya ada puasa pati geni bisa 3 hari bisa 7 hari, itu pati geni orang bahari bila belajar silat. Jadi puasa Ramadan nak puasa apa bang? Makanya jadi Imam Abu Hanifah boleh saja orang berniat sunnah ya tetap juga jatuhnya puasa Ramadan. Ala kulli hal kita ikuti dalam mazhab kita di ta'yin. Ada bang alih apa dang alihnya niat di hati. Oke, sekarang bagaimana sahur? Aku bersahur anak kemana ikam? Anak memasak ya. Masak apa? Masak nasi. Kalau kanyaku kada sahur kalau pindah sok teler ya anak sahur lu supaya kuat esoknya. Pernyataan begitu cukup belajar niat. Di dalam mazhab kita kada cukup ansari sekedar sahur aja. Jelas bang sahur ini kan supaya esok bakal basak lah. Tapi sekedar sahur saja kada cukup menurut mazhab kita, tetapi boleh menurut mazhab Imam Ahmad. Karena orang sahur jelas supaya inya bakal kuat esok puasa. Jadi gambaran niat itu sebenarnya ada sudah pada dirinya. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad apabila orang sahur itu cukup baginya untuk menjadi niat. Anu sore apa malam-malam gadabuk ke dapur. Anu jarak nak menguhup mie makan supaya tahan esok puasa. Berarti kan memang puasa. Pernyataan itu cukup jadi niat dalam mazhab Imam Ahmad. Nah makanya di sini dikatakan was-suhur yu'tabar niyah.
li'annahu la yatasahhar illa liyataqawwa bihi 'ala shiyam. Jadi apabila ikam bermakan sahur, maka makan sahur itu cukup menjadi niat dalam mazhab Imam Ahmad. Karena orang makan sahur itu jelas tujuannya supaya esok kuat puasa. Kan secara gambaran hati itu kan ikam bangun tiba-tiba nguhup mie itu kada mungkin kalau kosong pikiran. Hendak apa ikam makan malam-malam jam 3? Jelas ikam supaya esok berpuasa menjadi itu kebiasaan ikam sahur di saat itu untuk puasa esok hari. Maka itu cukup menjadi niat menurut mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i kada cukup. Mesti ikam tetap berniat seperti yang selama ini ikam praktekkan. Jadi kalau bisa ya sudah berniat aja, pegerang alihnya panjang kan niat tuh kada juga Allah. Makanya imam-imam itu bilangnya tuntung tarawih talafut bin niat itu emang kada wajib. Yang nawaitu shauma ghadin itu kada wajib Bang memang. Tetapi itu mengingatkan jamaah, artinya bila habis tarawih itu ngati bubuannya berniat, lalu ikam berniat, lalu ikam membaca itu supaya menolong hati ikam supaya ikam ingat. Jelas itulah. Oke. Berarti tadi kita katakan ikam bila berniat mesti menyebutkan itu jenis niat puasanya puasa apa kalau wajib. Tapi kalau puasa sunnah sengaja aku puasa esok hari sunnah karena Allah, ya sudah. Kalau sunnah mutlak aja ya atur aja ikam. Kalau sunnah mutlak aja tiba-tiba pengen hati tiba-tiba hendak aja puasa esok, ya sudah puasa aja. Kalau disebutkan karena apa sengaja aku puasa esok hari karena senang anak lahir, kada usah. Puasa aja esok. Apalagi gambaran. Kemudian oke, selesai itulah. Paham untuk masalah wajib lah sudah gua katakan tadi. Apa perbedaan pendapat ulama? Syafi'i katakan setiap malam, kemudian Imam Malik katakan boleh di awal, kemudian Imam Hanafi bolehkan di waktu siang asal sebelum zuhur. Dan kita katakan tadi puasa wajib itu pun mesti ikam sebutkan puasanya apa. Nah, puasanya apa? Puasa Ramadan kah atau apa? Nah, kemudian sekarang kita bicara niat yang sunnah. Kalau puasa ikam sunnah, maka ulama sudah jelas katakan boleh ikam berniat di pagi hari. Kalau puasa sunnah ulama sepakat saja. Ijma' mayoritas ulama katakan bahwa boleh berniat di pagi hari. Nah. Karena Nabi kan pernah bertanya, ada makanan kada? Itu kan siang. Ujar bin Sirin, jadi kada ada ya Rasulullah, kada ada makanan. Ujar idzan inni shaim. Kalau kayak aku puasa ya sudah. Kita aku puasa. Nah, ujar ulama itu dalil yang menunjukkan bahwa puasa sunnah itu boleh dikerjakan di waktu siang niatnya. Tapi niat puasa sunnah itu di waktu siang, oke, memang waktunya malam afdal. Tapi kalau ini ingatlah yang kita bicarakan, kita pindahlah. Kita tidak lagi bicara masalah puasa wajib, kita bicara puasa sunnah. Tidak harus ikam meletakkan niat di waktu malam, boleh jadi waktu pagi dengan dua syarat. Satu, waktunya sebelum zuhur. Jam 8, jam 9 ikam berniat, tawak silakan. Jam 7, jam setengah 8 atur aja ikam, kada apa-apa. Syarat pertama sebelum zawal. Yang kedua, ikam belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum. Sorry, kamu hendak puasa kah? Kenapa ini puasa apa? Ikam kada ingat kah? Hari ini kan hari Asyura. Oh, astagfirullahaladzim, jangan sorry, bujur aku kada ingat. Sorry, ikam sudah makan belum? Belum. Sudah minum belum? Belum. Sudah niatakan aja ikam puasa. Kada ada masalah sorry. Yang penting ikam meniatnya sebelum zuhur. Yang kedua, apa tadi? Belum makan, belum minum. Amun ikam bisukan sudah nasi kuning 2 piring, lontong pulang, batu buras, batu untuk, musanggar, jam 10 hanya berniat, wah luput dah kada kawa lagi. Mesti ikam kada makan, kada minum dan niat dilakukan sebelum zuhur. Nah, tetapi
Kalau ini puasa yang datangnya setahun sekali, hari apa? Arafah, puasa Arafah loh. Arafah ini menghapus dosa yang lalu dan dosa akan datang. Lebih dahsyat daripada Asyura lagi. Ansori, nape kam kada makan? Nak kada makan. Ansori, nape kam puasa kada kam hari ini? Puasa apa aja ansori? Puasa Arafah, astagfirullahaladzim, ya ansori bujur juga hari ini Arafah. Sekarang jam 11. Ansori sudah makan belum? Belum. Sudah minum belum? Belum. Boleh lah Ansori berniat saat itu. Kenapa boleh? Karena belum zuhur. Sekarang sudah jam 2. Lewat zuhur kada? Sudah setengah 3. Ansori, ikam buka apa hari ini? Buka apa aja Ansori? Kada puasa kayak kam? Puasa apa? Puasa Arafah. Astagfirullahaladzim, ya Rasulullah. Arafah. Padahal Ansori dari balik kada pernah meninggalkan puasa Arafah. Dari balik. Cuma hari ini kenapakah pindah-pindah kada peringatan? Mikir hendak kawin ke Pak rupanya. Lalu kada ingat. Akhirnya ijar. Ikam sudah makan Ansori? Sudah. Sudah minum Ansori? Ikam sudah makan Ansori? Belum. Sudah minum Ansori? Belum. Makan belum, minum belum. Jam 2:30 sudah siang. Boleh lah berniat. Di dalam mazhab kita tadi kada boleh tadi. Mazhab kada boleh. Karena sudah lewat waktu zawal. Tetapi menurut pendapat, ada pendapat di dalam mazhab kita dan kuat dalam mazhab lain. Ada pendapat lagi yang mengatakan apalagi puasa ini memang puasa yang kalau bisa kan jangan tertinggal. Nang kayak Arafah sayang kalau setahun sekali. Maka ulama katakan boleh inya berniat sebelum maghrib. Bukan sebelum zuhur lagi, sebelum maghrib. Tapi niat tetap sama. Belum makan, belum minum. Amun sudah makan, sudah minum, aku tahu adakah yang pendapat yang boleh kan? Tahu Allah alam. Nyaman banget kamu sudah makan, sudah minum gitu. Yang jelas ikam belum makan, ikam belum minum, niat ikam letakkan setelah zuhur, bolehkah? Boleh. Ini bahkan disebutkan oleh Sayyid Muhammad Al-Jardani dalam Fathul Alam. Ikam baca Fathul Alam, ada disebutkan di situ, dijelaskan di situ bahwa ikam boleh mengikuti pendapat ini, apalagi kalau puasa itu puasa yang kita berharap jangan tertinggal, macam Arafah tadi. Jam 3 baru berniat, silahkan berniat jam 3 siang. Ada pendapatnya ada. Bahkan ikam berkukumur, lalu kemudian ikam taminum banyu. Ada pendapatlah, aku ini hanya menyampaikan, tapi pendapat ini memang dhaif. Tapi aku sekedar sampaikan, sekedar supaya ikam tahu aja ansade. Ini dikutip oleh Imam Bijuri. Sekedar supaya ikam tahu. Tapi jangan dipakai karena pendapat ini dhaif lah. Ujar ulama, kalau puasa itu adalah puasa yang benar-benar sunnah. Nang kita dianjurkan menggawi, dan kita pun memang seumur hidup karena tertinggal. Ikam Ansori umur misalnya 40, dari balik sampai 39 ikam kan pernah ketinggalan. Begitu umur ikam 40, ikam kada ingat. Makan ikam nasi kuning pagi. Ujar si Ibrahim Ansori, nyamannya makan nasi kuning, kada puasa kah? Puasa apa jangan Ansori? Hari ini hari Arafah, astagfirullahaladzim, sudah aku puasa. Ada pendapat yang mengatakan kalau memang inya terbiasa puasa itu, maka di hari itu kebetulan inya lupa, maka inya boleh berniat setelah makan. Tapi pendapat ini ku sampaikan bukan diikuti, tapi sekedar ikam tahu pendapat itu ada. Sekedar tahu aja. Pendapat itu ada, Imam Bijuri bahkan pendapat itu ada, tetapi sekali lagi pendapat ini lemah dan kada usah dipegang. Kalau yang lain tadi kami ikuti kada apa-apa. Imam Abu Hanifah katakan pagi berniat yang puasa wajib boleh, ulama kita sebagian fatwakan masih boleh diikuti. Tapi untuk yang ini tadi yang sudah makan kada usah hindu berarti. Makan ya sudah. Jelas tuh kira-kira salah. Itu bila puasa ini yang ku bahas terakhir ini yang sunnah lah. Kalau wajib tuh kada ada tedeng aling-aling lagi. Kalau yang wajib tuh ya, tapi ulun kada ingat tuh rezeki kamarnya. Ikam berniat malam makan. Lalu di pagi hari ikam malam hari ikam niat puasa, pagi hari ikam makan kada ingat, itu rezeki katanya. Terus saja. Tapi mun ingat bang, jangan mun ingat ampeh.
Wallahu a'lam. Ada yang kada jelas masalah niat kah? Bahkan perhatikan. Manna wal iftar wa qala al-ahnaf. Ini dalam mazhab Hanafi. Coba lihatlah. Manna wal iftar wa lam yata'adda minhu ma yufsidu as-shaum fa inna shaumahu sahih. Bila ikam dolah di siang hari Ramadan, aku berniat membatalkan puasaku. Aku batalkan, aku kada jadi puasa hari ini. Aku batalkan puasaku. Maka dalam mazhab Syafi'i memutuskan niat itu, maka puasa ikam rusak juga lah. Ya Allah, aku berniat kada lagi nah. Aku hari ini aku batalkan puasaku. Meskipun ikam kada makan, batal lah puasa. Batal dalam mazhab kita, mazhab Hanafi kadaan sore. Biar ikam gembar-gembor ke sana kemari, ikam sudah berniat nih di malam hari, maka apa yang ikam niatkan tidak akan bisa dianulir tanpa perkara yang membatalkan selain itu, kecuali ikam makan, minum, jimak baru batal. Tapi kalau hanya sekedar hati ikam ingin memutuskan, gembar-gembor ikam ke sana kemari, dalam mazhab Hanafi tetap puasa ikam kada batal sebelum ikam makan, sebelum ikam minum. Pasaumuhu sahih, puasa ikam tetap sah. Ikam harus batalkan bujur-bujur dengan makan atau minum di dalam mazhab Hanafi. Itu supaya ikam tahu perbedaan pendapat kuat di sini. Tapi pendapat yang arjah di sini yang mana? Kalau pendapat yang unggul, ya jelas pendapat jumhur yang mengatakan bila inya memutuskan niat puasa diputuskannya, maka puasanya batal makan atau kada makan. Bila ikam putuskan niat puasa ikam, putus puasa ikam hari itu, puasa ikam batal, apakah ikam makan atau kada, ikam minum atau kada, batal. Itu pendapat jumhur dan itu paling kuat dalilnya. Nah, ada lagi pertanyaan masalah perkataan nawaitu shauma ghadin jar an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Insyaallah ya terakhir. Berniat tapi ujung-ujungnya insya Allah. Aku ulun berniat esok hari berniat puasa esok hari fardu atas diri, sengaja aku puasa esok hari puasa Ramadan fardu atas diriku karena Allah Ta'ala insya Allah aja. Insya Allah terakhir. Kayak apaan sorry? Ulama katakan kalau inya membaca insya Allah niatnya untuk mengambil berkah dari kalimat insya Allah itu. In qalahu mutabarrika, apabila inya membaca insya Allah itu dengan niat tabarruk, dengan niat mengambil berkah insya Allah, maka puasanya sah. Tapi kalau insya Allahnya ini insya Allah kita, paham insya Allah kita? Artinya insya Allah kita ini bukan lit tabarruk tetapi lit taraddud, mutaraddida. Ansari, isuk tolonglah adingku hendak hendak belibur, atau misalnya sorry ikam 4 ke esok berjalanan kemana, hendak ke Balikpapan ada urusan 4 bila 4 datang insyaallah yan sorry. Insyaallah ansari ini lihat ya yan sorry esok insyaallah yan sorry mudah-mudahan kawatulak insyaallah tulaka insyaallah. Insyaallah jadi sebenarnya ya mutaraddida tadi gegawaian tahu enak itu bilanya pina uyuh kada bila kayak bila pina nyaman awak tolak, bila pina uyuh kada, lihat ya kan insyaallah. Nah insyaallah ikam ini kada jelas apa sih sebenarnya. Jadi kalimat insyaallah yang ucapkan itu dalam rangka dalam mutaraddid ikam apa bahasa kita? Kada memiliki keteguhan di dalam niat. Mencela-mencela jarang kemana puasa kada kah? Bila ikam puasa bujur-bujur berniat, bila ikam berniat puasa berniat baca insya Allah tapi niat mengambil berkah, kalau itu sah puasa ikam. Tapi kalau sekedar lihat aja bila pina kuat puasa, bila kada sah puasa kaitan saja. Harus tahqiq ikam niat tuh bujur-bujur, jangan gagawayan. Lihat aja bina awak pina sehat aku puasa, bila pina kada nyaman kada aja. Apakah itu puasa? Jadi harus niat itu tahqiq.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi aku ulang sekali lagi, ada 3 pendapat. Ini secara ringkasnya lah. Ini ringkasnya, apabila hendak ikam melihat yang panjangnya, ikam buliki lagi apa yang kita bahas sebelum ini tadi. Karena takutnya ini kan kadang-kadang terpotong-potong, karena di mana di YouTube kan di mana terpotong, lalu ini jadi fitnah akhirnya. Kalau bila hendak tahu dalil-dalilnya, kembali ke penjelasan yang sebelum ini. Tapi secara umum aku katakan ulama berbeda pendapat masalah meletakkan niat. Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib diletakkan setiap malam tadi. Hadis Sayyidah Hafsah yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi wajib hukumnya setiap malam. Sedangkan mazhab Malik boleh berniat di awal Ramadan. Dalil sudah kita sebutkan juga tadi. Kada wajib lagi kan berniat setiap malam, cukup di awal malam. Maka kita disuruh supaya di awal Ramadan berniat seperti Imam Malik untuk puasa Ramadan full sebulanan. Tapi setiap malamnya tetap kita berniat seperti pendapat Imam Syafi'i supaya puasa kita sempurna. Jadi kalau kita lupa, puasa kita tetap sah menurut mazhab Imam Malik. Tapi kalau pian kada jua berniat di malam pertama secara niat Imam Malik tadi, ternyata di niat-niat setiap hari pun lupa, apakah puasa kemudian kita tinggalkan begitu saja? Ternyata ada pendapat ketiga, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan berniat di siang hari di bulan Ramadan sebelum duhur. Apa rincian dalilnya? Kembali ke pembahasan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan kan? Hah? Insyaallah malam isuk pulang tarawih kan? Nah, habis tarawih insya Allah kita akan bahas lagi tentang pembatal selanjutnya. Tarawih itu pendapat ulama banyak sebenarnya. Bahkan diriwayatkan ulama pernah tarawih sampai 36 rakaat. Bahkan ada yang 40 rakaat ulama tarawih. Bahkan di Hadramaut mereka tarawih 100 rakaat. Karena tarawih itu pada dasarnya tidak ada batas. Tidak dibuat batasan maksimal itu kada dibuat. Jelas lah. Jadi kan puasa tarawih 20, hati kan tarawih 8 pada 8. Nah, perbedaan di kalangan ulama. Atau ikam gawi 8 di masjid kemudian sisanya di rumah. Anda kam gawi 2 rakaat ke di masjid sisanya di rumah tarawih kami. Atau ikam di rumah sama sekali kah kada ke masjid tarawih kami. Kan tarawih pada kada sembahyang tarawih kan. Rugi bang tapi. Jangan kada tarawih. Man shoma Ramadan, dalam riwayat lain man qoma, barang siapa yang menghidupkan Ramadan. Menghidupkan Ramadan itu artinya sembahyang tarawih. Imanan wa ihtisaban, karena ianya beriman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi esok insyaallah setelah tarawih mungkin kita akan bahas rukun kedua, yaitu tarkul mufattirat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa ini kemudian penjelasannya yang panjang. Karena kita bahas apa hukumnya bila orang itu pingsan, kita lihat pingsannya sengaja kah kada. Kemudian sengaja atau kada tuh pingsannya seharian kah kada, itu hukum berbeda pendapat ulama di situ. Karena kemudian apa hukumnya apabila masuk benda ke dalam rongga tubuh atau ke dalam jaringan otak melalui rongga tubuh terbuka, bagaimana jika tidak terbuka, bagaimana hukum bersuntik, bagaimana diinfus, itu benar ikhtilaf ulama kuat. Makanya itu akan kita bahas insyaallah malam esok. Kita lihat malam esok sampai mana kita akan bahas. Yang jelas malam esok mungkin kita masuk ke dalam rukun kedua, yaitu meninggalkan hal yang membatalkan. Sekarang kita akan kaji yang membatalkan apa aja. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dihabiskan malam ini kan kada mungkin ya. Sampai jam berapa? Ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, Allah a'lam bishawab. Karena insyaallah malam esok kita lihat lanjutkan. Nah, jadi jangan lupa malam esok ikam niatkan seperti niat Imam Malik tadi lah, nang sebulanan. Kita ini kayak apa keadaan di Samarinda? Aku nih beberapa hari HP kada tahu di habar. Nyaman juga bang sebujurnya, ternyata beberapa hari kada HP kada tahu di habar. Nyaman kada tapi gelisah juga, kada tapi was-was juga. Di rumah aja habar kada tahu.
Kayak Pak, sudah bubar di depan dari zona merah ya, zona merah kah? Zona merah sudah ditetapkan zona merah. Oh, Samarindanya. Ya ala kulli hal nasallallahu al-lutuf. Mudahan Allah mengangkat wabahnya insyaallah dengan berkat Ramadan. Dengan berkat Ramadan. Bulan nang apa? Malam Lailatul Qadar kan datang, malam Ramadan banyak berdoa. Banyak berdoa di Ramadan ini. Banyak yang mengaji. Banyak yang ngaji Quran. Nah, ya walhasil banyak yang mengaji lah di bulan Ramadan. Bila ada waktu bawa mengaji, bila ada waktu bawa mengaji. Jangan nonton. Messi lockdown nonton. Hakun berhutang kuota. Isi Ramadan dengan Quran. Mulai hari ini banyak baca Al-Quran. Berapa? Biar kada target kada apa juga. Baca bila ada waktu kosong baca atau kosong. Hendak 2 kali kayak hatam 3 kali, hatam 4 kali, hatam 5 kali, hatam atur aja. Hasil baca aja bila ada waktu baca Quran, buka mushaf. Di Ramadan lah. Kami bila Ramadan balik di Hadramut siang itu sebelum zuhur itu sudah dibanguni berjuhur. Dari zuhur kada ada makan siang lah. Sudah siap-siap tuh beristirahatan setelah habis zuhur sekedaran aja. Habis zuhur itu sudah kada boleh juga ke kamar. Karena menunggu asar sebelum asar itu ada sekitar 20 atau 15 menit sebelum asar dibagi ke masjid-masjid karena bakal rohah setelah asar. Sebelum asar itu dengan Habib Muhammad dulu mulai jam 2 kadang-kadang setengah 3 belajar Habib Muhammad belajar hadis sampai para asar baru kena ke kanan murid-murid disebar ke ulama-ulama tuha yang ada di itu berbagi di masjid ini, masjid Ba'alwi, masjid Al-Muhsin, masjid bin Talib. Jadi dibagi-bagi belajar sampai sekitar 20 atau 15 menit sebelum maghrib. Jadi mereka itu justru semakin Ramadan bukan kayak kita semakin kadabano, semakin nih semangat beribadah. Nah malamnya pulang di Hadramat di Huraidah itu, inya setiap malam kena bahataman. Rame tuh sampai jam berapa? Karena sembahyang malam pulang. Jadinya di Hadramat itu kalau di wadah kami itu dalam satu hari tekanannya bisa 2 juz sehari, bisa 3 juz. Pembagiannya tarawih sejuz, witir sejuz, atau tarawih 2 juz, witir sejuz. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2 atau 3 kali hatam. Minimal dalam 1 malam 2 juz. Minimal. Di Hadramut itu witir, ikan bilnya cangkal aja. Tarawih jar kau tadi 100 rakaat dapat. Dan witir tahu berapa sorry di Hadramut? Di Hadramut sorry witirnya 11 rakaat. Karena kita 3 lagi 11 witir. Ya kan? 3 rakaat di awal, 8 rakaat selanjutnya. Itu witir. Makanya witir nang kedua itu nang dibaca sejuz lagi. Sekitar jam 2 witir itu. Jadi mereka bila sudah Ramadan itu, nah waktu istirahatnya apabila waktu istirahatnya tuh habis isyraq, habis duha habis. Kadang jam 8 atau setengah 8 baru beristirahat sampai sekitar jam 11. Nah itu aja waktu istirahat. Selebihnya dari zuhur tuh tarik sampai ke malam makin ramai sana. Karenanya sekampungan karena bilanya hataman di masjid ada turunan sekampungan. Karena malam esok khatam Quran turunan sekampungan kayaknya bergantian kan masjid babah hataman Quran. Rame deh tuh kayak itu tuh. Artinya mereka menghidupkan Ramadan itu dengan ibadah. Memang bulan yang mulia kan. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, keluarga berataan. Mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada yang sakit siapapun zahirun wa batinah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dikabulkan hajat dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang berisi hajat, mudahan hajatnya kabul. Mudahan dengan datangnya Ramadan ini Allah berikan kegembiraan kepada kita zahiran wa batinah.
Gembira kita, gembira dengan diangkatnya wabah penyakit, gembira dengan kabulnya hajat, segala macam bisyarah-bisyarah kita dapatkan insyaallah. Ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi salafus salih la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا والتذ بركة علوم من اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما رجال فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.